Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Oke, berjumpa lagi dengan Miss Deka. Hari ini Miss Deka akan menjelaskan pelajaran IPS ya. Nah, IPS hari ini masih di bab 1, masih di KD 3.1. Tujuannya Miss hari ini, Miss akan menjelaskan tentang pengaruh kondisi geografis yang ada di Indonesia, khususnya pengaruh di bidang budaya. Nah, setelah sebelumnya Miss jelaskan itu ada di pengaruh di bidang ekonomi ya nak ya, dan di bidang sosial. Sekarang Miss akan bahas tentang yang ketiga, yaitu pengaruh di bidang budaya. Oke, langsung saja ya nak ya, buka bukumu. Kondisi wilayah Indonesia ini membawa pengaruh yang positif dan negatif. Yang kemarin juga Miss jelaskan ada pengaruh positif dan negatifnya ya. Nah, kali ini pengaruh positif dan negatif di dalam bidang budaya. Kita akan bahas semua tentang bidang budaya ya. Nah, pengaruh positifnya adalah yang pertama ya, Indonesia ini memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya ya, dan agama. Nah, sebagai negara kepulauan ya, ini penduduk Indonesia ini tinggal secara terpisah-pisah di pulau-pulau terpisah. Kayak kita di Pulau Bintan, ada yang di Batam, ada yang di Dumai misalnya ya, itu terpisah-pisah gitu ya nak ya. Nah, penduduk menjadi hidup secara berkelompok ya. Kita ini berkelompok lah, kalau kita di Lago ya kelompoknya ya, di pulau tempat tinggalnya. Nah, kelompok-kelompok penduduk inilah membentuk suatu suku bangsa. Misalnya ada satu kelompok, kita kalau di Bintan nih banyaknya kelompok suku Melayu gitu ya. Nah, seperti itu, karena satu tempat tinggal seperti itu ya. Nah, suku bangsa di Indonesia ini diperkirakan ada ratusan ya, ada ratusan suku gitu ya yang ada di Indonesia. Banyak sekali suku-suku ya, Jawa, Sunda, Batak gitu ya, Melayu dan lain-lain sebagainya. Nah, mereka ini juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, setiap suku bangsa ini memiliki cara hidup yang berbeda-beda. Jadi setiap suku bangsa ini punya ciri khasnya sendiri-sendiri, cara hidupnya juga sendiri-sendiri ya, beda nggak sama gitu ya. Cara hidup ini menjadi kebiasaan karena dilakukan secara berulang-ulang dari waktu yang lama ya, kebiasaan tersebut lalu membentuk budaya yang khas bagi penduduknya, seperti itu ya, itu terbentuknya ya nak ya. Nah, pengaruh dari kondisi wilayah terhadap budaya ini dapat dilihat antara lain dalam pembuatan ya, dalam pembuatan bahan pakaian atau pembuat pakaian ya, misalnya juga ya. Kemudian ada alat musiknya beda, ada senjata tradisionalnya juga beda gitu ya nak ya. Kemudian semua bahan yang diambil dari alam sekitar gitu ya. Itulah ciri khas yang membuat kita berbeda gitu ya. Begitu pula dengan cerita rakyat daerah ya. Kalau kayak kita ini Pandan Berduri itu terkenal sekali ya. Nah, itu daerahnya dan kisahnya dalam tarian adat itu juga beda-beda ya. Kemudian ada menceritakan wilayah ya, pasti dari cerita daerah itu, misalnya kita cerita daerah, menceritakan daerah tempat kita tinggal. Tarian daerah pun begitu juga, pasti menceritakan tentang keadaan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita gitu, atau lingkungan kita ya. Kemudian tidak hanya menyebabkan keragaman suku bangsa ya dan budaya gitu ya nak ya, kondisi wilayah Indonesia juga menyebabkan keragaman agama gitu ya. Jadi ada yang agamanya itu pasti beda-beda ya, nggak sama semua satu pulau gitu ya nak ya. Nah, pada masa lalu ya, budaya asing ini ya, bangsa asing ini ya datang untuk berdagang ya, seperti Miss jelaskan ya sebelum-sebelumnya, mereka tuh datang untuk berdagang kemudian menyebarkan agama sekaligus gitu ya. Jadi biasanya agama itu dibawa sama mereka dari luar terus masuk ke dalam, seperti itu, masuk ke Indonesia. Nah, agama yang dianut penduduk itu mendapatkan pengaruh juga dari bangsa lain, seperti itu ya nak ya. Karena misalnya berdagang, ngobrol-ngobrol mungkin ya, agamamu apa? Oh, kalau aku memegang keyakinan seperti ini, akhirnya terpengaruh gitu ya. Sebagai contoh ya, misalnya bangsa Persia datang ke wilayah Aceh, itu menyebabkan banyak penduduknya yang memeluk agama Islam. Jadi warga Persia itu pergilah berlayar, mungkin berlabuhlah di Aceh gitu ya, berdagang di sana. Akhirnya pas ini dia sekaligus menyebarkan agama gitu ya, agama Islam tersebut. Makanya kenapa di Aceh itu banyak warganya memeluk agama Islam, karena itu dapat pengaruh dari Persia gitu ya, bangsa Persia dari luar negeri ya.
Dan juga misalnya ada bangsa Belanda yang datang ke Manado gitu ya, itu menyebabkan penduduknya memeluk agama Protestan, Kristen Protestan gitu ya. Itu dibawa juga oleh bangsa Belanda. Belanda itu kan banyaknya agama juga yang kayak Kristen, Protestan atau Katolik seperti itu ya. Nah, kemudian keberagaman suku bangsa, budaya dan agama ini ya anak membuat bangsa Indonesia memiliki sikap saling menghormati dan saling menghargai. Sikap ini menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang dikagumi oleh bangsa lain gitu ya. Nah, bangsa Indonesia memiliki sikap yang terbuka. Kita tuh selalu terbuka ya terhadap budaya asing. Nah, tapi kita juga harus dapat menyaring budaya asing yang masuk ke kita gitu ya nak ya. Harus bisa menyaring budaya asing yang kita ikuti itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita harus tetap dalam kodrat kita ya nak ya, dalam jalurnya gitu. Kalau kita ini kan berpegang pada Pancasila ya, itu yang harus kita garis bawahi gitu ya. Oke. Budaya asing yang positif ini seperti kerja keras ya, ada juga loh nak pengaruh dari budaya asing yang positif gitu ya, kita ambil misalnya kerja kerasnya gitu ya, kemudian kita bisa ambil kreatifnya, tepat waktunya, dan juga inovatifnya. Itu yang harus kita tiru. Jadi nggak semua budaya dari pengaruh budaya asing itu ke kita buruk, tapi juga ada positifnya ya, seperti itu. Nah, namun ada juga ya pengaruh dari budaya asing ini ya yang negatif. Seperti apa? Orangnya suka individualisme, main sendiri aja, egois gitu ya, maksudnya dia sendiri aja nggak mau ngurusin orang gitu. Nah itu yang nggak boleh. Kemudian bergaya hidup mewah tuh, maunya barang-barang branded misalnya, barang-barang di luar negeri, hidupnya mau enak aja nggak mau susah gitu misalnya kan gitu kan, mau yang mewah-mewah gitu ya. Itu juga nggak boleh, itu negatif ya nak ya. Kemudian berpakaian tidak sopan. Nah kalau di luar negeri itu kan pakaiannya mini-mini ya nak ya. Nah misalnya atau pakaian terbuka, tapi kalau di sana ya mungkin itu udah biasa, tapi kalau di sini kan kita budaya timur ya, itu nggak cocok ya nak ya. Jadi kalau pakai baju mini-mini itu ya kalau di sini kurang cocok aja gitu ya, nggak sopan gitu ya, belum sopan gitu ya nak ya. Jadi itu nggak boleh dicontoh ya. Kemudian meminum alkohol. Nah kalau di luar negeri itu kan bebas ya minum alkohol. Kita nggak boleh ya nak ya, kalau misalnya itu apa ya, kita tuh ada larangan-larangannya gitu, minum alkohol tuh nggak semuanya free itu ya. Nah itu tapi tetap nggak boleh, apalagi kita di bawah umur nggak boleh ya nak ya. Oke, kemudian ada juga menggunakan narkoba. Nah ini adalah obat terlarang yang sangat dilarang pemerintah. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan ya, karena kalau di luar negeri itu memang ada yang boleh gitu ya, ada tempat yang boleh gitu ya. Tapi jenisnya berbeda, ada jenis-jenis yang boleh, tapi ada juga yang nggak boleh gitu. Nah kalau kita kan semuanya nggak boleh, dilarang ya, karena itu membahayakan. Jadi jangan pernah coba-coba untuk mencoba atau menggunakan narkoba ya, itu sangat merugikan dirimu sendiri dan juga orang lain, karena nanti akan ditangkap polisi ya. Jadi berhati-hatilah. Oke, kemudian tidak boleh tiru ya. Sikap tersebut dapat menghancurkan masa depan kita ya, masa depan kita sendiri dan juga masa depan bangsa. Seperti itu ya nak ya. Itulah pengaruhnya budaya tadi, budaya yang kurang baik, dan ada juga pengaruh budaya yang positif yang bisa kita ambil seperti itu. Oke, sudah jelas ya nak ya, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang bisa kita ambil dan yang buruk kita buang gitu ya. Kemudian yang keempat, lanjut ya, Miss Deka akan ke pengaruh di bidang transportasi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan ya nak ya. Nah penduduk Indonesia ini tinggal di pulau-pulau yang berbeda seperti dijelaskan tadi ya. Nah pada masa lalu nah ini sarana transportasi itu belum lengkap ya nak ya, masih tradisional ya, belum semodern sekarang ya. Seperti misalnya jalan raya, pelabuhan ya, terutama bandara itu saat ini kan kalau zaman dulu tuh belum secanggih itu gitu ya, bahkan belum ada gitu mungkin ya, masih tradisional banget, masih nggak modern lah, nggak seperti sekarang kan udah canggih ya, semuanya udah, pelabuhan udah mewah, bandara pun udah mewah, udah nyaman banget gitu ya. Nah, tapi saat ini tuh pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan bandara itu semakin digiatkan oleh pemerintah, semakin marak dan semakin banyak. Bahkan di setiap daerah pelosok pun sudah ada bandara seperti itu ya.
Nah, perkembangan sarana ini ya, ini transportasi ini di Indonesia ini memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif ya. Misalnya contoh, di Dabo itu sudah ada bandara seperti misalnya sebelumnya ya. Di Dabo itu sudah ada bandara sendiri. Jadi kalau kita mau ke sana kita bisa naik pesawat seperti itu. Kalau dulu kan mungkin hanya transportasi laut gitu ya. Terus kemudian akan dibangunnya lagi misalnya pelabuhan gitu ya yang lebih bagus lagi, misalnya di Berakit seperti itu ya. Itu penting gitu ya Nak ya, pembangunan transportasi itu untuk memudahkan masyarakat atau kita gitu ya. Oke, tapi ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Yang pertama kita akan bahas adalah pengaruh positif dari dibangunnya transportasi tersebut ya, sarana transportasi. Yang pertama, perpindahan orang maupun barang menjadi lebih cepat ya dan mudah gitu ya, walaupun terpisah kota maupun pulau gitu ya. Jadi karena dibangunnya itu tadi sarana transportasi yang banyak, jadi kita mau ke kota itu atau kita jadi lebih cepat gitu, mau ke kota, mau ke antar pulau gitu jadi lebih cepat seperti itu ya Nak ya. Misalnya kita mau ke Dabo, kalau naik kapal itu mungkin bisa 6-7 jam misalnya ya. Jadi kalau misalnya naik pesawat cuma 1 jam misalnya ini ya Nak ya. Oke, seperti itu. Kemudian pemerataan hasil pertanian dan pembangunan dapat dilakukan hingga ke daerah pelosok ya. Jadi untuk distribusi bahan pertanian, industri atau barang-barang kebutuhan lainnya itu bisa cepat nyampe ke pelosok seperti itu. Itu positifnya. Negatifnya ya, pengaruh negatifnya yang pertama, pembangunan jalan raya ini dapat mengurangi lahan pertanian ya, yang pasti akan ada penggusuran ya. Kemudian dan perkebunannya juga ya, pasti akan ada pembelian lahan hanya untuk bangun itu gitu ya. Itu sebenarnya sangat merugikan ya, itu merugikan masyarakat gitu ya. Nah, tapi itu penting gitu loh, gimana ya jadinya ya. Tapi itu pengaruh negatifnya ya. Nah, pembangunan jalan dan bandara itu juga mengurangi lahan hijau ya Nak ya. Lahan hijau itu yang kayak hutan-hutan seperti itu ya. Itu jadi kayak jadi berkurang gitu karena sudah dipakai lahannya untuk jadi landasan udara seperti itu. Nah, akibatnya daerah resapan air juga akan ikut berkurang ya. Udara pun menjadi bertambah panas gitu ya. Karena ya tercemar sama polusi juga mungkin gitu ya. Kemudian pengaruh yang kedua, pembangunan jalan dan jembatan itu diikuti dengan bertambahnya penggunaan kendaraan. Nah, ini juga bisa jadi pengaruh negatif gitu ya, karena kalau transportasinya mudah pasti akan banyak kendaraan bermotor gitu ya, akan banyak kendaraan gitu ya. Jadi asap-asap dari kendaraan ini bisa menyebabkan polusi atau pencemaran udara dan juga suara seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pembangunan bandara dan pelabuhan laut juga menyebabkan munculnya polusi suara berupa kebisingan yang ditimbulkan oleh suara pesawat terbang dan juga kapal laut. Nah, pesawat dan kapal laut juga akan menggunakan bahan bakar sehingga menyebabkan pencemaran udara dan laut. Kemudian misalkan jelaskan untuk pengaruh yang kelima, itu tadi untuk yang keempat ya, pengaruh di bidang transportasi. Pengaruh yang kelima yaitu pengaruh di bidang komunikasi, di mana bahasa apa yang sehari-hari kamu gunakan untuk berbicara dengan teman dan keluarga. Ya, setiap suku bangsa ini memiliki bahasa daerah gitu ya. Kita kan komunikasi itu menggunakan suara gini ya, menggunakan bahasa gitu ya Nak ya. Nah, kita tuh pasti beda-beda juga gitu bahasanya. Setiap suku bangsa itu kan memiliki bahasa daerah masing-masing ya. Kayak Merdeka Jawa. Merdeka tuh lebih sering menggunakan bahasa Jawa sebenarnya daripada bahasa Indonesia gitu ya. Nah, tapi bahasa daerah setiap suku kan ya itu tadi beda-beda. Ada juga misalnya mungkin tetangga Merdeka bahasanya Melayu gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya beda bahasa gitu ya. Tapi dan juga masih banyak, mungkin ada yang Sunda pakai bahasa Sunda gitu, ada yang pakai bahasa Batak gitu ya, tetangga-tetangga kita gitu ya kan. Nah, itu ratusan jenis bahasa daerah itu Nak ya. Tiap daerah tuh punya bahasanya sendiri gitu ya. Nah, perbedaan bahasa daerah itu bukan masalah gitu buat kami gitu ya. Indonesia ini memiliki bahasa persatuan. Apa bahasa persatuan Indonesia Nak? Ya benar, yaitu bahasa
Indonesia. Makanya kayak misalnya Miss Deka orang Jawa, biasa di rumah pun pakai bahasa Jawa, tapi begitu Miss Deka mau mengajar, punya murid Miss Deka, muridnya banyak, ada yang bahasa Batak, ada yang biasa bahasa Melayu, ada yang biasa bahasa Sunda mungkin, ada yang biasa Padang mungkin gitu kan. Tapi ketika mengajar Miss Deka kan nggak mungkin pakai bahasa Jawa ya, harus pakai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang seperti Miss gunakan sekarang ini ya. Nah, bahasa Indonesia digunakan oleh penduduk antar daerah untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia ini menghindarkan kita dari kesalahpahaman dalam berkomunikasi, ya. Nah, kondisi geografis wilayah Indonesia ini membuat penduduk kesulitan untuk berkomunikasi, ya. Nah, pada masa lalu komunikasi penduduk antar pulau ini tidak bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Namun, dalam perkembangan teknologi komunikasi mengubah kondisi tersebut dengan adanya telepon, ada SMS, ada video call ya. Nah, seperti itu, dan ada email juga. Nah, jadi penduduk antar pulau ini juga dapat saling berkomunikasi kapanpun dan dimanapun selagi ada internet ya, tanpa ada batasan ruang dan waktu gitu ya. Tapi kalau ada internetnya misalnya seperti itu, kalau ada pulsanya ya, bisa itu berkomunikasi. Nah, komunikasi ini dapat dilakukan setiap hari gitu ya, setiap saat gitu ya, tanpa ada harus bertemu secara langsung. Kayak sekarang corona, kita nggak bisa komunikasi langsung dengan keluarga kita yang ada di kampung, yang ada dimanapun gitu ya. Jadi apa? Kita paling video call ya, kita telepon seperti itu ya. Tapi jadi walaupun COVID ini pun nggak menghalangi kita untuk berkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh misalnya seperti itu ya, walaupun nggak bisa ketemu langsung, tapi kita bisa video call. Perkembangan teknologi komunikasi ini tidak hanya ya memberi pengaruh positif seperti pada penjelasan di atas. Pengaruh positifnya tadi apa nak? Ya, kita bisa berkomunikasi kapanpun dimanapun ya, bisa berkomunikasi dengan cepat, nggak perlu bertemu langsung seperti itu ya. Ada juga pengaruh negatifnya dari penggunaan teknologi komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi melalui tatap langsung menjadi berkurang gitu ya, karena udah biasa video call. Kayak kita ini kan, ini kita termasuk pengaruh negatif gitu ya, gimana ya, karena adanya komunikasi jadi kita nggak bisa bertatap muka seperti itu ya, jadi berkurang interaksi antara kita gitu ya. Terus kemudian keberadaan telepon genggam juga terkadang menjauhkan yang dekat gitu ya. Jadi kita kadang sama sebelah kita aja nggak ngobrol gitu karena asik main handphone gitu kan. Tapi karena sekarang kan kita terjadi seperti ini karena keadaan ya nak ya, bukan karena apa ya, sikap-sikap yang memang membuat kita apatis terhadap orang lain gara-gara handphone gitu ya, gara-gara misalnya teknologi gitu ya. Nah, kemudian tapi ya positifnya yang jauh tadi jadi yang ngerasa dekat gitu, tapi ya itu negatifnya yang kita sebelahan sama orang aja jadi nggak apa ya, kayak nggak teguran gitu, asik main handphone sendiri gitu. Nah, itu pengaruh negatifnya di bidang komunikasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada maraknya penyebaran konten-konten ya, atau game yang tidak sesuai dengan anak-anak ya, atau konten-konten yang tidak mendidik seperti itu ya, itu sangat merugikan. Dan ada games-games yang tidak sesuai dengan anak-anak gitu ya, game-game yang ya menyebabkan apa, kayak misalnya game online gitu ya, itu kan ngabisin pulsa, kalian belum kerja tapi udah main-main game yang berbayar seperti itu tuh kan merugikan gitu ya. Nah, kemudian yang tiga, biaya komunikasi itu meningkat. Oke, karena penggunaan komunikasi itu kayak kita sekarang nih, penggunaan komunikasi meningkat, jadi otomatis biaya yang kita keluarkan tuh lebih banyak untuk beli kuota, untuk beli pulsa dan lain-lain gitu ya. Nah, itu tadi pengaruh negatif dari bidang komunikasi ya. Ada positifnya, ada negatifnya ya. Oke, itu saja penjelasan dari Miss Deka tentang pengaruh dari kondisi geografis di Indonesia ya. Ya pada umumnya tadi di bidang apa, ekonomi, sosial ya, budaya, transportasi, kemudian ada komunikasi ya. Oke, sekian penjelasan dari Miss Deka. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton video dari Miss Deka. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye bye.